Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Abdul Rashid. Saya merupakan salah satu peserta didik dari SMA Negeri 1 Wanadati, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyatakan pendapat saya, menyatakan argumen saya mengenai mosi. Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan yang hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Sebagai pembicara satu dari tim oposisi, saya amatlah tidak setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk menyanggah beberapa argumen lawan yang telah diberikan kesempatan di kesempatan sebelumnya. Argumen pertama yang ingin saya sanggah adalah tim pro atau tim pemerintah menyatakan bahwa pemerintah belum bisa membekali interaksi atau praktik sosial yang cukup dalam pembelajaran. Faktanya tidak begitu, Dewan juri yang terhormat. Di dalam ilmu kognitif akademik juga tentunya diajarkan mengenai kemampuan praktik sosial yang diperlukan dalam berinteraksi antar masyarakat dan di dalam lapangan pekerjaan, yang dimana ilmu-ilmu tersebut sudah bisa kita dapatkan, entah itu di jenjang sekolah dasar, jenjang sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Ilmu-ilmu tersebut diimplementasikan dalam pembelajaran PPKN ataupun pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan pembelajaran sosiologi, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia, yang dimana di kedua pembelajaran tersebut kita akan dijelaskan, kita akan diberikan kemampuan kognitif mengenai ilmu-ilmu apa saja yang diperlukan dalam kehidupan manusia, entah itu dari ilmu toleransi, ilmu interaksi sosial yang dimana kita akan mempelajari interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan lain sebagainya. Selain itu kita juga dapat mempelajari tentang struktur sosial, negosiasi, dan ilmu-ilmu sosial penting lainnya yang dapat kita gunakan dalam lapangan pekerjaan, yang dimana semuanya sudah tersedia di kognitif akademik yang diajarkan di jenjang di pendidikan berjenjang. Argumen kedua yang ingin saya sanggah adalah tim pemerintah mengatakan bahwa dunia pekerjaan zaman sekarang sangatlah membutuhkan individu yang berfokus ke keterampilan dan praktik sosial. Faktanya, banyak sekali pekerjaan lapangan yang lebih membutuhkan ilmu kognitif, entah itu dalam bidang sains maupun bidang sosum, yang dimana di pekerjaan yang akan saya sebutkan nanti, pekerjaan-pekerjaan tersebut lebih membutuhkan ilmu kognitif daripada ilmu sosial dan ilmu praktek langsung, keterampilan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain adalah ilmuwan, dokter, insinyur, pengacara, arsitek, jurnalis, guru, dan lain sebagainya, yang dimana walaupun mereka itu berada di lingkup sosial hukum, tetapi pekerjaan-pekerjaan tersebut seperti pengacara dan jurnalis tentunya masih memerlukan ilmu kognitif akademik, yang dimana apabila seperti pengacara dan jurnalis tidak mempelajari tentang norma-norma, tentang hukum-hukum yang dipelajari, yang dapat kita dapatkan di ilmu kognitif akademik, maka mereka tidak dapat melayani klien dengan sebagaimana mestinya, yang dimana mereka tidak akan mendapatkan pengetahuan seperti mereka yang dapatkan melalui praktek langsung di lapangan. Karena ilmu kognitif akademik ini merupakan ilmu yang sangat penting, yang mendasari dari seluruh ilmu yang ada di dunia ini. Argumen ketiga yang ingin saya sanggah adalah tim pemerintah mengatakan bahwa kemampuan kognitif hanya berfokus kepada beberapa pekerjaan saja. Tim pemerintah juga mengatakan bahwa akan sangat sia-sia jika ujung-ujungnya tidak inklusif pada implementasi kerja. Faktanya tidak begitu, Dewan juri yang terhormat. Kemampuan kognitif tidak penting untuk beberapa pekerjaan saja, melainkan merupakan aset yang berharga untuk berbagai jenis pekerjaan, yang dimana kemampuan kognitif ini memungkinkan individu untuk beradaptasi, belajar, dan berkembang. Inklusivitas dalam implementasi kerja memang penting, namun tidak berarti kemampuan kognitif tidak bernilai. Faktanya, karyawan dengan kemampuan kognitif yang kuat lebih produktif dan efisien daripada karyawan yang tidak memiliki kemampuan kognitif yang kuat. Selamat datang di argumen saya. Argumen saya yang pertama adalah kemampuan kognitif akademik merupakan fondasi bagi seluruh kemampuan
yang ada di dunia ini, entah itu kemampuan keterampilan maupun kemampuan interaksi sosial, yang dimana kemampuan kognitif menyediakan dasar untuk mempelajari dan mengembangkan keterampilan-keterampilan itu sendiri, baik itu hard skill atau kemampuan kasar seperti desain, pemrograman, teknik, dan lain sebagainya, maupun soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Semua itu diajarkan di kemampuan kognitif akademik. Selain itu, di era serba digital dan industri 4.0 seperti ini, kemampuan kognitif adalah senjata untuk kita agar kita dapat beradaptasi dan bertahan. Apabila negara lebih berfokus pada keterampilan dan sosial, bisa-bisa kita akan tertinggal lebih jauh daripada negara lain, karena negara lain juga tentunya lebih mengutamakan kemampuan kognitif daripada kemampuan keterampilan. Selain itu, dari segi mental, kemampuan kognitif juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan atas kinerja atau pencapaiannya. Mereka juga akan mendapatkan validasi dari orang-orang di sekitarnya, karena jenjang pendidikan di Indonesia masih mengutamakan kemampuan kognitif, yang dimana apabila orang tersebut meraih kemampuan kognitif yang baik, entah itu dalam ranking paralel ataupun ranking kelas, mereka akan merasakan kepuasan sendiri di individunya, dan mereka juga akan mendapat validasi dari orang-orang di sekitarnya. Selain itu, ilmu kognitif lebih dibutuhkan dalam lapangan pekerjaan, dapat dibuktikan dengan syarat masuk pekerjaan yang mayoritas harus menjalani pendidikan yang lebih tinggi dulu, entah itu sarjana maupun vokasi. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan kita untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, keterampilan sosial itu bersifat subjektif, tidak seperti kemampuan kognitif yang bersifat lebih objektif. Kita juga dapat memberikan solusi daripada kita harus berfokus untuk memprioritaskan kemampuan keterampilan dan praktik sosial dalam lingkup pendidikan berjenjang. Mengapa tidak melewat organisasi dan komunitas saja? Karena banyak sekali organisasi dan komunitas yang mengutamakan kemampuan yang dapat mengasah kemampuan sosial ini, sehingga pendidikan dapat lebih berfokus di kemampuan kognitif saja. Mungkin cukup sekian argumen yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.